Udin atau biasa dipanggil Halo. Kang Mas Soleh selaku atletik dari PSHT ya, atlet PSHT IPSI Jawa Timur, bener ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Nah, Mas Soleh, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, ada sesi yang harus dilalui nih Mas Soleh. Boleh. Namanya sesi pantik api. Boleh. Sudah tahu belum? Belum tahu apa itu? Belum tahu. Kelihatannya sangat menarik. Iya. Jadi di Kayak rapid test itu. Iya. Kayak pretest. Iya, di swab antigen dulu. Betul. Visioner. Iya, nanti akan dijelaskan oleh Kang Mas Vito. Boleh. Jadi narasumber harus memilih salah satu dari dua kata. Jadi soalnya ada 10. Jadi pokoknya saya ngomong dua kata harus dipilih salah satu. Cepet dan tidak boleh mikir. Tidak boleh mikir pokoknya. Boleh. Itu ya. Kelihatannya menantang. Iya. Oke, siap? Siap. Oke, yang pertama. Pukulan atau tendangan? Dengan Kelas atau tingkatan? kelas Serang atau bertahan? bertahan Lawan atau rival? lawan Bela diri atau seni? bela diri Proses atau hasil? proses Senior atau junior? senior Kontingen atau cabur? kontingen Rolling atau push up? push up Yang terakhir. Yang terakhir ini. Pinggiran atau lingkaran? pinggiran pinggiran tetap di hati. Paling tidak tadi jawabannya sudah mewakili dari backgroundnya narasumber ya. Kang Mas Vito ya? Ya. Pinggiran tetap di hati. Tetap di hati. Tak kira original tetap di hati. Rusak. Oke, Kang Mas Soleh selaku atlet dari PSHT ya, Iya. di IPSI Jawa Timur, mungkin bisa dijelaskan itu Mas, pencak silat PSHT itu seperti apa sih Mas? Oke, sebelumnya biar mengenal ya, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh Salahuddin, biasanya dipanggil akrab Soleh. Saya ini alhamdulillah kemarin baru lulus di Universitas Negeri Malang dengan jurusan Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan saya alhamdulillah dikasih ridho Allah Ta'ala menjadi atlet Jawa Timur, dan saya dari perguruan persaudaraan Sejati Terate. Dan Mbak yang tadi bertanya apa itu PSHT, mohon izin untuk menjawab. PSHT itu apa ya? Persaudaraan Sejati Terate yang ada di Pusat Madiun. PSHT itu banyak hal yang saya pelajari dari perguruan PSHT, terutamanya dari segi fisik dan akhlak ya pastinya. Di STT itu dilatih dengan olahraga atau fisik yang benar-benar kuat, dan tak lupa dengan akhlak rohani juga yang kuat biar selaras seperti itu. Jadi memang ini apa namanya? Dididik juga terkait akhlak atau moral itu ya. Akhlak rohani. Tapi kalau sebenarnya di jalanan itu ada yang banyak tawuran itu gimana itu? Nah, di sini saya akan menyikapi seperti itu ya. Kan sering dong kemarin juga ada tawuran juga. Sering, sangat sering. Iya, emang sering. Iya. Tapi kan kita ambil contoh ya, seperti kertas putih. Semisalkan kalau ada titik hitam di samping atau di tengah-tengah, pasti kan yang dilihat kan titik hitamnya hitam. Tapi kan nggak lihat seberapa banyak warna putih yang masih di sekitaran titik hitam itu. Nah kan banyak sekali orang-orang persaudaraan Sejati Terate menjadi peran di masyarakat Indonesia ini, terutamanya yang ambil contoh aja dari Wakil Bupati itu Mas Riyadi, itu juga dari perguruan persaudaraan Sejati Terate. Dan kemarin yang datang di sini Wakil DPR, DPRT itu Mas Imam datang di sini, dan DPR RI Komisi 3 Mas Didi Mukrianto juga. Gitu. Banyak belum ke sini Mas Didi. Belum ke sini. Ya. Mungkin habis ini. Amin. Seperti itu. Mas Soleh, mulai dari kapan Mas Soleh ikut pencak silat ini? Alhamdulillah saya mulai ikut itu SMP itu kelas 3, umur berapa kira-kira ya? 14-15. 14-15. Iya, sekitar 14. Ya sekitar segitu, 14-15. Ya, masalahnya kalau 19 nanti dewa. Iya,
Masalah. Iya, di waktu kelas 3 itu kan ya? Iya, waktu kelas 3. Terus dengan kesibukannya mungkin mempersiapkan UN-nya. Kalau iya, UN, ujian nasional. Bagaimana Mas Soleh memanage waktunya? Harus ikut pencak silat, terus kemudian harus fokus sama pendidikan di sekolah. Seperti apa, Mas? Alhamdulillah saya terlahir dari orang tua yang berpendidikan. Jadi kalau misalkan kamu ikut apa aja boleh, tapi nggak boleh lupa dengan sholatnya. Dan juga kalau ikut STRAT atau ikut perguruan persaudaraan STRAT ya, boleh. Tapi kalau kamu ikut ya harus tetap belajar. Tetap harus belajar. Dan alhamdulillah juga saya mempunyai teman yang selalu mensupport saya. Kamu ayo ikut latihan, tapi waktu belajar kita bareng-bareng belajar gitu. Meskipun nggak maksimal ya belajarnya ya. Seperti itu. Kenapa ikutnya PSHT Mas? Di Indonesia ini kan perguruan banyak, di Tuban juga kan banyak. Kenapa pilihnya PSHT? Mungkin saya juga nggak tahu ya. Lingkungan lingkungan ya, benar lingkungan Ternyata. Kalau misalkan ada perguruan lain mungkin aku ikut perguruan lain, tapi Allah SWT menghendaki saya ikut persaudaraan STRAT dan saya setia. Setia. Nggak ada keinginan untuk ikut perguruan lain? Alhamdulillah nggak ada. Oh, berarti sejauh ini belum survive. Jadi terkait dengan lingkungannya saja yang menggerakkan Mas Soleh buat ikut PSHT. Iya. Dulu. Kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah setia, sudah menempel di hatinya, itu mana yang setia hati? Iya, setia. Kalau filosofinya seperti apa? Untuk filosofi, filosofinya itu pejuang ya. Filosofinya STRAT itu pejuang, soalnya STRAT itu didirikan waktu penjajahan. Jadi Mas Soleh, pas waktu Mas Soleh masuk ya di PSHT kan kelas 3 SMP. ya alhamdulillah. Itu pengesahan jadi warga itu kira-kira berapa tahun Mas lamanya? Alhamdulillah waktu itu kelas 2, jadi 2,5 tahun lebih. Saya baru jadi warga. 2,5. Yang dimaksud warga itu seperti apa? Sudah melewati tahap-tahapan ya. Alhamdulillah sudah diakui tahap-tahapan dari, kan ada 5. Pertama itu sabuk polos itu hitam, dan sabuk pink itu jambon, hijau, putih, dan terakhir itu mori. Kalau sudah melewati mori ini, kalau sudah melewati putih ini, kalau mau menjadi mori atau kain kafan itu baru sudah diakui jadi warga. Warga bisa terlatih, persaudaraan STRAT. Baru disahkan jadi warga. Alhamdulillah baru. Itu yang tingkat kelima tadi berarti? Iya, tingkat kelima. Ya. Lama berarti ya? Kalau keluarga itu? Tergantung juga sih, soalnya kan ada juga yang privat. Nah kalau aktivitas sekarang? Alhamdulillah aktivitas sekarang itu saya kalau hari Senin itu ngajar di anak Jatirogo yang ingin masuk di polisi, dan dan hari Selasa sampai Jumat saya di Cepu itu nemenin Mas Ardi yang asisten manajer Pertamina Cepu itu Selasa sampai Jumat. Tapi hari ini saya nggak menemani beliau karena beliau masih tugas di luar kota, dan Sabtu Minggu saya di Bangilan. Itu tadi yang anak Jatirogo tadi mau masuk polisi. Iya. Terus apa hubungannya dengan PSHT? Kan sama yang ngajar apa istilahnya? Apa hubungannya gitu? Mau masuk polisi kok harus diajar dulu gitu? Apa gitu? Kalau yang menyikapi yang di anak Jatirogo itu ya, anak Jatirogo itu ayahnya itu anak didik bapak saya, bapak angkat saya, Bapak Murjoko Sahid. Dan saya ditugaskan kepada bapak angkat saya ini untuk melatih anak tersebut. Soalnya dari background saya juga alhamdulillah saya juga pelatih di Kabupaten Malang dan Kota Malang untuk kondisi fisik untuk persiapan Poprov. Nah, saya di situ dipercaya di Kota Malang dan Kabupaten Malang. Jadi mungkin bapak saya melihat anak saya, mumpung ada anak saya latih saya untuk mumpung dimanfaatkan lah. Untuk menyiapkan fisiknya. Dan alhamdulillah juga adik aku yang di Bangilan itu sebelum masuk STAN itu juga saya program. Soalnya saya sudah punya kriteria dan cara-cara gimana sih untuk masuk lolos tahap fisiknya gitu ya. Alhamdulillah masuk di STAN di 4. Nah itu apa pula hubungannya gitu loh? Di STAN kok fisik
Memang harus ada ini kan? Harus ada, soalnya kan proses pendaftaran kan ada kayak kesehatan, fisik, terus akademiknya juga. Nah, alhamdulillah kalau akademiknya saya baru belajar tapi belum bisa. Tapi kalau fisiknya alhamdulillah saya sedikit menguasai. Jadi saya bisa masuk ke fisiknya itu dan kesehatannya. Iya. Di IPSI itu sampai kelas G. Oh, kelas G. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Mas, kelas A itu dari range umur berapa, kelas B berapa? Kalau masalah umur dewasa itu sudah masuk di atas 17 ke atas. Dan kelas A itu kategori dewasa ya ini. Iya. Itu 45 sampai 50 untuk kelas A. Dan kelas B itu 51 sampai 55 dan kelas C 56 sampai 60 itu kelas saya. Dan selanjutnya kelas D 61 sampai 65 dan seterusnya. Selisih 4 tahun. Selisih 4 tahun. 4 kilo. 4 kilo 4 tahun ya. 4 aja umur aja. Maaf guys, ini enggak fokus. Untuk ini Mas, kan otomatis jenengan juga melatih adik-adik kita yang posisinya mungkin ingin menjadi atlet. Nah, itu tips-tipsnya supaya setidaknya teman-teman yang mau ikut ingin jadi atlet itu harus bagaimana supaya bisa seperti jenengan seperti itu. Enggak lah, kalau seperti saya kan masih ada di atas lagi gitu. Ya, tapi saya akan bagi tips ya. Yang pertama itu niat. Niatnya dulu benar-benar nggak mau ikut bela diri. Dan yang kedua itu kan sekarang banyak sekali tuh media sosial kita dan informasi-informasi lainnya dari media sosial. Kita cari informasi terkait dengan pelatih yang profesional, pelatih yang terbaik lah intinya, yang dipercaya sama bela diri pencak silat. Yang ketiga itu kita cari tempat latihan yang lingkungannya itu mendukung. Enggak, kan sekarang ada lingkungan tempat latihan tapi tidak mendukung, malah sering iri-irian, ecek-ecekan. Nah itu kalau bisa dijauhi. Seperti itu sih kalau saya. Dan terakhir, kita harus nyaman. Gimana? Nggak tahu caranya, kita harus nyaman. Intinya gitu, nyaman gitu. Senang. Nyaman nggak bisa ya? Kalau nggak nyaman nggak nyaman. Nggak nyaman ya nyamin. Kalau nggak nyaman nggak jadi setia, namanya kan setia hati. Oh, sih. Panggil tenang ngomong. Enggak, kalau yang tadi kan gagal berarti ya gagal ketemu Thailand. Kalau ketemu Thailand gagal, ketemu siapa? Ketemu mbak-mbaknya. Berarti nggak ketemu siapa? Ketemu kita Pak. Alhamdulillah, silaturahmi. Kemarin jadi nggak ketemu sama Panglima kemarin tuh? Alhamdulillah belum jadi, tapi kemungkinan ya kan kita sudah berusaha. Siapa tahu nanti kalau ketemu Bapak Panglima, Bapak Andika Perkasa, nanti saya bisa setorkan, Pak, ini saya ingin mengasih perolehan medali saya untuk Bapak Andika Perkasa. Berarti belum sempat serahkan itu ya? Belum sempat. Coba nanti dititipkan ke saya, tak serahkan nanti. Ada apa kah dengan itu takut nih udanku. Ini piala saya. Oh ya Mas, kan terkait dengan beberapa berita di luar sana, bahwasanya kalau ikut pencak silat itu kan pasti banyak negatifnya, ya kan? Bagaimana cara kita untuk meyakinkan orang tua? Biasanya kan orang tua pasti kalau kita mau ikut kegiatan bela diri pasti ngapain ikut? Pasti ikut, ujung-ujungnya tawuran. Kita meyakinkan orang tua kan rata-rata pasti yang ikut masih sekolah kan, seperti itu. Oke. Saya jawab, kalau soal itu peran seorang pelatih ya, peran seorang senior. Jadi senior yang dihandalkan, dipercaya oleh masyarakat, dan itu programnya seperti saya Persatuan Sedi Terate itu main-main ke rumah untuk mempercayai bahwa ke orang tuanya itu bahwa perguruan ini bagus, anak ini punya potensi. Jadi seperti itu untuk bikin percaya orang tuanya anak tersebut ya. Jadi peran seorang senior, peran seorang pelatih seperti itu.
Nah, Mas Soleh, di pencak silat ya Mas ya, Iya. suka dukanya mengikuti pencak silat itu seperti apa? Sukanya seperti apa? Dukanya seperti apa? Dukanya dulu ya. Dukanya dulu. Banyak dukanya. Banyak duka lah. Pasti proses banyak duka. Kalau nggak banyak duka kita nggak bisa hebat gitu. Oh, hebat. Dukanya itu waktu latihan, waktu waktu sakit ya itu terutamanya. Waktu sakit, waktu kita jenuh, waktu kita punya keluhan apapun gitulah. Tapi kita gimana sih caranya untuk tetap latihan? Gimana sih cara kita tetap istiqomah untuk latihan gitu loh? Iya. Ya gitu, kita latihan perih-perih sampai gini tapi air mata mengalir padahal nggak menangis sampai seperti itu. Jadi itu lumrah biasa dan sampai pernah berdarah-darah itu lumrah biasa. Dan sukanya sih bisa kenal sama orang, bisa kenal orang dari masyarakat Indonesia intinya ya, dari luar Jawa kayak atau mana gitu. Alhamdulillah bisa dikenal orang gitu. Mas, benefit atau hal positif yang Mas Soleh petik dari mengikuti pencak silat PSHT ini apa Mas kira-kira dari dalam diri? Saya bisa jauh lebih baik lagi dari setelah ikut persaudaraan Terate ini. Lebih baiknya itu seperti apa Mas kira-kira? Karena dulunya saya sebelum ikut persaudaraan Terate, saya suka, jangan ditiru ya untuk anak pemuda milenial ya. Dulunya saya suka berantem jalanan. Nah, waktu itu entah kenapa ya hati dan teman-teman saya diajak ikut untuk bela diri, dan alhamdulillah waktu saya ikut bela diri saya diarahkan sama pelatih untuk prestasi. Jadi gitu, dari yang negatif menjadi positif. Seperti itu ya. Alhamdulillah setelah saya ikut persaudaraan Terate saya bisa lebih baik lagi. Tapi nggak PSHT aja ya yang bisa lebih baik lagi, perguruan lain bisa kok, asalkan dari kita sendiri yang ingin mau mengubah nggak gitu. Jadi dari bakat tawuran itu sekarang jadi bakat menjadi atlet ya Mas? Alhamdulillah. Mungkin dari pelatih saya, motivator saya berterima kasih banyak telah membimbing Soleh menjadi saat ini. Menjadi soleh beneran. Menjadi soleh. Kalau soleh beneran tuh salah. Kalau soleh beneran tuh soleh hanya namanya aja. Kalau soleh beneran Salahuddin. Enggak, artinya kalau dulu sebelum ikut PSHT ya seneng tawuran gitu. Alhamdulillah saya suka tawuran, tapi nggak tawuran rame-rame, tapi bukan kayak sombong ya. Aduh. Tapi jangan ditiru ya sama lawan satu kayak gitu. Enggak, 1 lawan 2 gitu. Lawan 3. Coba ini 1 lawan 2. Kalau sama wanita, laki-laki itu tetap salah. Soalnya laki-laki itu kan identitasnya kan buaya, tapi yang cewek itu kan pawang buaya. Tak pikir laki-laki itu melindungi wanita, ternyata kalau wanita berarti yang ngasih makan buaya. Iya. Pawang kok. Baru tahu. Makanya akhirnya bekerja giat. Baru tahu saya. Ngurus apa bekerja giat? Prestasi. Pertama prestasi itu saya alhamdulillah pertandingan di Uniro Tuban sini. Dan itu anehnya ya, ketika pertama pertandingan saya nggak tahu peserta terbaik itu nggak tahu. Saya nggak tahu peserta terbaik. Berarti kriteria peserta terbaik belum tahu. Belum tahu kan awalan ikut. Ya saya cuma bertanding aja. Nah, alhamdulillah waktu panggilan peserta terbaik itu kan ada peserta 546 dan saya terbaik, dan awalan itu saya kaget dipanggil Muhammad Soleh Salahuddin peserta terbaik dari Kabupaten Tuban. Terus saya gini, hah? Kok dipanggil lagi loh? Saya nggak tahu. Tapi pelatih saya bilang itu maju dipanggil. Kan aku udah dapat Mas, enggak dapat lagi loh. Wih, dapat 2. Dapat 2. Itu pertandingan antar Kabupaten Tuban. Oh, berarti PSHT semua. PSHT se-Kabupaten Tuban. Mewakili Kecamatan Palang. Oh, Kecamatan Palang. Kalau mewakili Tuban pernah? Alhamdulillah sering.
di Popprov, di Kejuprov, di Kejurda, di Kejurnas, di nasional. Alhamdulillah. Dapat piala juga? Alhamdulillah dapat. Dapat ya? Dapat. Kalau nggak dapat gimana? Kalau nggak dapat menangis. Kalau nggak dapat pesen aja di sini ada. Iya. Oh ya Mas, selama proses ikut menjadi atlet, ya kan, itu kan ada kelas-kelasnya. Pernah nggak mengalami istilahnya apa ya, harus menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan? Biasanya itu adalah satu problem yang sering terjadi kan? Iya, seperti sering. itu. Itu sangat sering sekali. Tapi alhamdulillah saya dikasih pelatih yang hebat untuk memotivatori saya. Soalnya kalau ingin jadi atlet yang hebat, kamu harus disiplin. Apapun hal-hal kecil, apapun kamu harus disiplin. Dan alhamdulillah saya nggak pernah namanya over, nggak pernah namanya under. Jadi stabil. Kan berat saya itu kan kelas C ya. Untuk kelas C itu 56 sampai 60. Alhamdulillah saya 58 terus. Berarti sangat menjaga ya Mas. Jadi Alhamdulillah pola saya makan. menjaga. Pola makan ya biasa aja. Oh, Biasa berarti aja. nggak ada yang harus boleh dikonsumsi atau yang nggak boleh dikonsumsi? Yang nggak boleh dikonsumsi itu minuman keras, rokok. Oh iya, otomatis kan nanti menjaga pernafasan ya. pernafasan. Kalau Kebugaran. stamina. Itu minuman keras itu, es batu. Iya. Minuman keras itu. Tapi kalau es batu biasanya pasti dibawa Mas. Setiap pertandingan biasanya Ya, dibawa. itu untuk apa? Itu buat ngompres. Di sini biar tenang gitu kan, waktu pertandingan itu kan panas kan suhunya. Jadi ditenangin dulu. Biasanya kan enak kalau misalkan punya pacar diademin kan enak. Wah. Tapi yang permasalahannya itu yang jomblo itu loh. Atlet apa boleh punya pacar? Apa? Atlet apa boleh punya pacar? Boleh, tapi ya gitu, jangan terlalu berlebihan lah sama pacar. Iya. Boleh, semua boleh. Boleh berpacaran tapi harus bisa mengatur waktunya ya. Iya. Kalau berlebihan dompetnya kan nggak apa-apa. Itu kan Dompetnya aja yang berlebihan. saya no komen soal itu. Iya, masalah tadi sudah berbicara tentang tingkatan, kelas. Iya. Ada nggak Mas teknik-tekniknya gitu? Wah, teknik. Iya. Alhamdulillah saya belajar teknik itu ya gitu. Setiap tempat latihan kayak pertama kali kan saya kan ikut Kecamatan Palang. Setelah itu saya ikut di Kecamatan Singgan. Setelah itu saya ikut di Kecamatan Bangilan. Nah, dari berbagai kecamatan saya alhamdulillah bisa membentuk teknik yang bisa sedikit menguasai lah intinya. Itu teknik yang seperti apa Mas? Teknik jatuhan, teknik guntingan, teknik tendangan. Jadi tahu gitu. Oh, atlet ini kelihatannya baru main. Oh, atlet ini baru baru ikut di kejuaraan gitu loh. Kayak atlet baru dan atlet sudah lama itu sudah tahu. Beda gitu. Pembawaannya terus sama cara untuk menyikapi sikapnya gitu. Biasanya kalau atlet awal kan gitu, apa lo gitu. Lo gua gitu. Jakarta. Tapi ada teknik yang mungkin tidak dimiliki oleh Mas Soleh. Dimiliki oleh Rina. Apa? Teknik industri. Oh iya, betul. Teknik industri. Betul di industri. Namanya ST, sok tahu. Sok tahu. Itulah. Sok tahu. Iya. Enggak barangkali apa ya, pesen buat pemula atau orang yang barangkali belum mengenal secara detail PSAT itu seperti apa, mungkin taunya tawuran nah, kira-kira seperti apa pesan-pesannya? Pesannya ya untuk yang suka tawuran ya, jangan terlalu tinggi hati. Saya juga pernah mendalami kayak tawuran seperti itu, tapi alhamdulillah Dan nggak ada untungnya kan ya? dan nggak ada untungnya. Ada untungnya itu cuman persahabatan, tapi persahabatan cuma sekejap aja gitu sama anak-anak jalanan. Dan pesan saya untuk yang suka tawuran, mending kalau kita gentle, kita ikut bela diri, kita lampiaskan proses kita untuk gimana sih cara menjadi atlet yang hebat. Nah, kita lampiaskan di proses latihannya seperti itu.
Nanti kalau kita sudah lampiaskan semua, nanti kita bisa bertanding. Itu lebih gentle daripada kamu tawuran yang nggak berfaedah. Kalau menurut saya, soalnya saya juga alhamdulillah pernah mengalami di posisi seperti itu. Dan itu nggak mengenakan, nggak tenang, serius nggak tenang. Sampai sekarang alhamdulillah nggak, karena pelatih saya itu dan motivator saya itu orang-orang hebat. Jadi alhamdulillah saya bisa menyikapi dengan, meskipun belum bijaksana ya, tapi sedikit bijaksana gitu. Jadi nggak terlalu awur-awuran kusro gitu, enggak, alhamdulillah. Masalahnya sih diserang, makanya bela diri. Kita selalu diserang, membela. Makanya kita berusaha untuk membela diri kan seperti itu. Oke. Baik, barangkali ada closing statement untuk Dimas Diajeng dan Netralis. Apa sih? Biar ini kan wadah yang baik gitu loh. Berarti ini wadah yang baik. Bagaimana caranya wadah ini tetap dirawat, dijaga biar tidak pecah barangkali kan begitu, dan bisa menjadi sori tauladan bagi orang-orang yang barangkali belum mengenal PSHT. Mungkin ada closing statement dari Mas Oleh. Oke, untuk closing statement ya. Nah, untuk PSHT itu alhamdulillah sudah baik, cuman kita lebih mencintai lagi lah intinya. Karena apa? Pencaksilat itu adalah, pencaksilat itu kan budaya kita sendiri. Di Indonesia itu ada 4. Pertama budaya batik, reog, keris, sama pencaksilat. Nah, pencaksilat itu adalah salah satu budaya kita sendiri. Jadi kayak perguruan apapun itu kita tetap jaga lah intinya. Kita tetap jaga dan mencintai di perguruan masing-masing, dan jangan sering iri, dengki atau gimana. Kan kita sama-sama beda perguruan, tapi kan perbedaan budaya itu kan mempersatukan kita gitu. Seperti itu aja sih kalau menurut saya. Mantap sekali ya, melestarikan budaya itu is nomor 1 ya. Number 1. Tapi ada satu lagi sebenarnya. Apa? Ya, kalau bisa gitu. Maidu. Iya. Sehari-hari. Tukang Maidu. Sehari-hari. Apa perlu kita buat lomba Oh, udah usah. tukang maidu? Salahnya aku alas jelas. Baik, seperti itu Dimas Diajeng serta Netralis yang ada di sana ya, yang ada di rumah. Jadi jangan lupa untuk selalu melestarikan kebudayaan kita. Perbedaan bukan suatu hal yang harus membuat selisih paham ataupun intoleransi ya dari berbagai kalangan. Justru perbedaan mengharuskan kita untuk bersatu padu, yaitu menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Begitu. Dimas Diajeng serta Netralis, tidak lupa ini ya, sudah 30 menit sudah kita menemani Dimas Diajeng dan Netralis. Saya Rina Prameswari serta rekan Ika Raraswati, Saya Soleh dan juga Pito Suarsono. pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast Cedik Geni. Podcast Cedik Geni. Open your minds.